Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, selamat datang di channel yang bukan cuman ngebahas alur film, tapi juga membedah isi hati. Tempat di mana film bukan hanya tontonan, melainkan sebuah perasaan. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Safe Haven. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita muda yang memilih untuk pergi meninggalkan masa lalunya yang kelam. Ia lalu menuju sebuah kota kecil di tepian pantai dan memulai kehidupan barunya di sana. Di tengah bayang-bayang luka masa lalu yang belum sepenuhnya hilang, sang wanita pun kemudian dipertemukan dengan seorang lelaki tulus yang juga sedang diselimuti kesedihan. Ya, sebelum kita lanjut ke alur filmnya, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jadi bagi yang tidak suka, bisa skip videonya. Namun bagi yang suka langsung saja like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Di suatu senja, nampak seorang wanita yang sedang lari ketakutan, seolah ia baru saja mengalami insiden yang sangat mencekam. Wanita itu kemudian menuju sebuah rumah untuk berlindung, dan ia bernama Katie. Usai mengganti pakaian dan merubah gaya penampilannya, Katie bergegas menuju stasiun bus dengan wajah yang masih diselimuti kepanikan. Setelah membeli tiket, Katie lalu melangkahkan kakinya menuju bus. Tak lama kemudian seorang kepala polisi bernama Kevin tiba-tiba datang mencari keberadaan Katie. Entah kejahatan apa yang telah Katie lakukan. Namun yang pasti, Kevin dan anak buahnya sangat ingin menangkap Katie. Sambil menunjukkan foto Katie, Kevin mulai menanyai petugas loket dan calon penumpang yang ada di sana. Namun tak ada satupun yang mengenali Katie. Tak tinggal diam, Kevin lalu menghentikan salah satu bus untuk dilakukan pengecekan. Namun lagi-lagi Kevin tak menemukan keberadaan Katie. Yang nyatanya, Katie kini sudah berada di bus lainnya. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, bus yang ditumpangi Katie pun singgah di kota Shortwood, North Carolina. Sebuah kota kecil dengan balutan pesona laut yang sangat memanjakan mata. Katie kemudian membeli kopi di toko milik seorang duda tampan bernama Alex. Meski Katie belum pernah mengunjungi kota itu, entah mengapa hatinya seakan merasakan sebuah ketenangan. Ketenangan yang menuntunnya untuk tetap tinggal di sana. Menghapus masa lalu dan memulai petualangan baru dengan sejuta harapan. Di kantor polisi, Kevin yang telah mendapatkan rekaman CCTV stasiun, malam itu juga langsung melakukan pengecekan. Awalnya Kevin sama sekali tak menemukan keberadaan Katie. Namun setelah semalaman melakukan pengecekan, Kevin akhirnya mendapati Katie yang sedang menaiki bus tujuan kota Atlanta. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, Katie melamar kerja di sebuah kafe milik Bu Kokom. Meski Katie tak memiliki pengalaman sama sekali, namun Kokom yang dikenal sebagai pribadi baik hati langsung menerima Katie sebagai pelayan. Setelah itu, Kokom pun mulai menjelaskan berbagai tugas yang harus dikerjakan Katie. Sepulang bekerja, alih-alih mencari kosan di tengah kota yang nyaman, Katie lebih memilih menyewa sebuah pondok kecil di tepi hutan. Mungkin dengan harapan ia bisa mendapatkan rasa aman dalam nuansa kesunyian. Namun malamnya, Katie malah memimpikan sebuah insiden yang sangat-sangat mencekam. Entah insiden itu hanyalah sebuah mimpi atau kejadian yang memang pernah Katie alami. Yang jelas, Katie seketika diselimuti ketakutan. Keesokan pagi, Katie kembali berbelanja di tokonya Alex. Katie di sana disambut hangat oleh anak bungsunya Alex yang bernama Lexi. Melihat kelucuan tingkah Lexi, Katie langsung mengajaknya bercanda. Bahkan Katie yang tujuannya membeli cat, lantas meminta saran pada Lexi warna apakah yang cocok untuk lantainya. Dengan polos, Lexi pun menyarankan Katie untuk membeli cat warna kuning.
Melihat keberadaan Katie di tokonya, Alex yang penasaran lantas iseng bertanya, mengapa Katie memilih untuk menetap di kota itu? Namun belum sempat Katie menjawab, Lexi pun tiba-tiba datang. Thank you, Lexi. Bye. Grab a book. Selain Lexi, Alex juga memiliki anak laki-laki bernama Josh. Berbeda dengan Lexi yang ceria, Josh ini terkesan cuek dan suka menyepi. Saat sibuk melayani tamu, Katie yang melihat kedatangan dua petugas polisi mendadak panik dan bersembunyi di balik dinding. Nyatanya tujuan kedatangan polisi itu bukanlah untuk menangkap Katie, melainkan untuk mencari maling domba yang dicurigai masuk ke kafe itu. Can I help you? Sepulang kerja, Alex dikejutkan oleh seorang wanita asing yang tengah mengintip jendela rumahnya. Dengan wajah canggung, wanita itu pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia sama sekali tak bermaksud jahat. Ia hanya merasa penasaran karena Katie lah tetangga pertama yang dimilikinya. Dan wanita itu bernama Joe. Katie di situ sempat bingung karena sesuai info dari pemilik pondok, hanya pondok yang ditempati Katie lah yang ada di lokasi itu. Namun Joe bilang jika kediamannya memang agak jauh dan ia juga baru beberapa tahun tinggal di sana. Joe juga senang karena ia dan Katie memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama menyukai keheningan dan juga ketenangan. Down the road, if you need anything, walk safe. Thank you. All right. Can we open another window for my friend here? Berpindah pada Kevin yang mendatangi petugas loket bus bernama Cecep. Setelah menunjukkan identitasnya sebagai kepala polisi, Kevin lalu menanyai Cecep tentang kota-kota manakah yang menjadi persinggahan bus tujuan Atlanta. Cecep pun bilang jika bus itu singgah di banyak kota. Jadi, Kevin harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk bisa melacak keberadaan Katie. Esoknya Katie kembali datang ke toko Alex guna memesan cat. Baru saja tiba di sana, Katie langsung disambut oleh senyuman hangat Lexi yang sedang menggambar di halaman toko. Di situ juga ada Kokom yang sedang berbelanja. Setelah sedikit bercanda dengan Lexi, Katie lalu mendatangi Alex dan memesan cat warna kuning sesuai dengan kesukaannya Lexi. Alex bilang saat ini stok catnya sedang kosong dan baru tersedia lusa nanti. Jadi ia akan mencatat pesanannya di nota dan meminta nomor teleponnya Katie. Katie di situ mengaku jika ia tak memiliki ponsel, namun ia janji lusa nanti ia pasti akan datang membeli pesanannya itu. Dan di momen itulah, Alex dan Katie pun akhirnya saling kenalan. Okay. Great. Ooh, the drawing looks good. Aw, you're so sweet. Thank you. Di tengah perjalanan pulang, Katie tiba-tiba dihampiri oleh Joe. Keduanya kemudian mulai saling menceritakan berbagai hal, salah satunya tentang Alex dan keluarganya. Di mata Joe, Alex adalah sosok lelaki baik dan sangatlah penyayang. Selain itu, Joe juga mengaku sering berbelanja di tokonya Alex. Oh, you got to spend some time with Alex and his kids. Mengetahui kedekatan Katie dan Alex, Kokom lalu membagikan sedikit kisah masa lalunya Alex. Beberapa tahun silam, Alex ini telah kehilangan istrinya yang meninggal akibat kanker. Sejak saat itu hidupnya pun diliputi kesedihan. Namun sejak mengenal Katie, entah mengapa Alex tampak lebih ceria dan dipenuhi semangat. Mendengar kisah itu, Katie pun seketika tersenyum sambil menelaah maksud dari ucapannya Kokom. Katie, your paint's here. Saat pulang kerja, Alex memanggil Katie dan memberitahukan jika pesanannya telah tiba. Alex juga di situ memberikan bonus satu kaleng cat tambahan untuk Katie. Karena kaleng cat itu lumayan berat, Alex berniat mengantar Katie pulang dengan mobilnya. Awalnya Katie menolak dan langsung pergi begitu saja. Namun baru juga beberapa langkah, Mark Twain. setibanya di rumah Katie, Alex langsung mengangkat kaleng cat dan hendak membawanya masuk. Namun Katie spontan menahan dan meminta Alex untuk meletakkannya di bawah tangga. Seusai berpamitan, Alex akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Apakah cinta mulai tumbuh di hati Alex? Atau itu hanyalah ungkapan perasaan semu yang disebabkan oleh kekosongan hatinya selama ini? Namun yang pasti, ada sebuah rasa yang telah diam-diam menyelinap di hati Alex. Sejak saat itu Alex selalu menantikan kemunculan Katie melewati tokonya. Begitu juga dengan Joe yang selalu menyempatkan waktu untuk bisa menemani Katie. Malamnya Katie kembali dihantui oleh insiden mencekam yang pernah menimpanya. Dalam kilas balik itu, Katie nampak keluar dari kamarnya dalam kondisi panik sambil memegang sebilah pisau. Entah apa yang sudah Katie lakukan.
Katie kemudian bergegas mengemasi barangnya dan menuju pintu keluar. Dan di ruang tamu, sekilas nampak seseorang yang sedang tergeletak tak berdaya. Saat terbangun, Katie kembali dibuat panik dengan adanya mobil yang tiba-tiba berhenti di depan rumahnya. Dengan tubuh gemetar, Katie pun bergegas untuk mengunci pintu. Namun untungnya, mobil itu kemudian pergi begitu saja. Esok pagi saat Katie hendak pergi bekerja, ia dibuat bingung dengan adanya sebuah sepeda di halaman rumahnya. Melihat ada surat di dalam keranjang sepeda itu, Katie pun kemudian mengambil dan langsung membacanya. Yang ternyata, sepeda itu adalah pemberiannya Alex. Bukannya senang dan mengucapkan terima kasih, Katie justru kesal dan bergegas mengembalikan sepeda itu pada Alex. Dengan nada sinis, Katie lalu meminta Alex untuk tak memberikan apapun lagi padanya. Selain itu, Katie juga tak suka dengan cara Alex yang datang ke kediamannya malam-malam. I'm sorry. Katie lalu menceritakan kejadian itu pada Joe. Namun di mata Joe, hal yang Alex lakukan sangatlah wajar dan sudah menjadi kebiasaan penduduk di kota itu. Ya, meski Katie sangat suka menyepi, namun bukan berarti Katie harus menutup hati pada siapapun. Seharusnya Katie mulai belajar untuk mengenali karakter dan kebiasaan penduduk setempat. Jadi bagi Joe, reaksi Katie kepada Alex sangatlah berlebihan. Mendengar nasihat Joe, Katie pun sejenak terdiam dan merenungi kesalahannya. Berkat nasihat Joe, Katie yang diselimuti penyesalan pun kembali mendatangi Alex di tokonya. Katie lalu meminta maaf atas sikap kasarnya pada Alex. Seharusnya ia berterima kasih, bukan malah menuduh Alex yang tidak-tidak. Karena mungkin Alex masih sedikit kesal dan waktunya juga bertepatan dengan kedatangan para penumpang bus, Alex di situ terkesan cuek dan memilih untuk melayani para pengunjung. Namun tak lama kemudian, Alex dibuat panik dengan teriakan Katie yang melihat Josh jatuh ke dalam laut. It's okay. Untungnya Alex berhasil menyelamatkan Josh. Namun entah mengapa sikap Josh pada Alex sangat dingin. Seakan Josh menyimpan sebuah kebencian yang begitu mendalam. Sebelum Katie pulang, Alex selalu berterima kasih dan meminta maaf karena telah bersikap cuek padanya. Selain itu, Alex dan Lexi juga memohon agar Katie mau menerima sepedanya. Dengan wajah penuh senyuman, Katie pun pulang dengan menaiki sepeda pemberiannya Alex. Di kantor polisi nampak Kevin yang sedang mengedit rambut Katie sesuai dengan penampilannya saat ini. Kevin juga di situ menjadikan Katie sebagai buronan atas suatu kasus pembunuhan. Dan dalam waktu singkat, wajah Katie pun terpampang sebagai buronan di setiap kantor polisi. Hubungan Alex dan Katie semakin hari nampak semakin dekat. Di suatu pagi, Lexi meminta Alex untuk ikut jalan-jalan bersamanya ke pantai. Berbanding terbalik dengan Lexi, dengan wajah sinis Josh di situ mempertanyakan keberadaan Katie yang menurutnya sangatlah mengganggu. Setelah saling bercanda dan melakukan foto bersama, kehadiran Katie perlahan mulai menembus tembok hatinya Josh. Josh yang awalnya bersikap dingin kini nampak mulai bisa menerima keberadaan Katie. Alex lantas mengungkapkan bahwa hingga saat ini Josh masih sangat merindukan mendiang ibunya. Mungkin sebab itulah Josh menjadi pribadi yang sangat tertutup dan juga sangat jutek. Percakapan Alex dan Katie di momen itu layaknya alunan puisi yang menyatukan dua jiwa dalam sebuah gejolak cinta. Dengan wajah canggung, Alex kembali bertanya, "Mengapa kau memilih menetap di kota ini?" Katie pun menjawab, "Karena kota ini memberikanku ketenangan. Kota ini juga layaknya kanvas putih, tempat aku bisa melukis lembaran baru dalam kehidupanku. Kehidupan yang dipenuhi senyuman dan tawa bahagia yang sudah sangat lama kurindukan." Dengan tatapan lembut, Alex tiba-tiba kembali bertanya, "Apakah kau akan menetap di sini selamanya?" Katie bilang hanya waktulah yang bisa menjawabnya. "Namun untuk saat ini, aku sangat bahagia bisa mengenal lelaki baik sepertimu." Thanks for coming. Sesampainya di kediaman Katie, Alex iseng bertanya tentang hasil chat di lantainya Katie. Sambil tersenyum, Katie pun mengizinkan Alex untuk masuk mengeceknya. Namun karena salah satu kayunya lapuk,
Alex pun terperosok jatuh dan menghadirkan momen lucu yang dipenuhi canda dan tawa. Sebelum Alex pulang, Katie tak lupa berterima kasih atas kebaikan Alex selama ini. Lexi yang melihat kedekatan sang ayah dan Katie pun spontan tersenyum dalam diam. Excuse me, ma'am. Ma'am. Di sisi lain, Kevin mendatangi wanita tua yang merupakan tetangganya bernama Susan, di mana Susan adalah wanita yang telah menyelamatkan Katie sebelumnya. Namun saat Kevin menanyakan apakah Susan pernah melihat Katie, Susan dan suaminya secara kompak menjawab bahwa mereka sama sekali tak pernah melihat Katie. Kembali pada Katie dan juga Alex. Kedekatan di antara keduanya seakan menandakan jika belenggu kasih mulai saling menautkan jiwa. Dengan wajah canggung, Alex selalu mengajak Katie menyusuri danau dengan kano miliknya. Sambil tersenyum, Katie pun langsung menerima ajakan Alex. Ditemani kesunyian dan barisan pepohonan yang menyejukkan jiwa, Alex pun menceritakan jika dulu danau ini adalah tempat favorit bagi ia dan juga mendiang istrinya. Namun sejak kematiannya, danau itu menjadi tempat yang paling Alex benci. Tempat di mana luka dan duka seakan menenggelamkan kehidupannya. Sontak pernyataan Alex pun membuat Katie diselimuti tanda tanya. Jika memang danau itu sangat Alex benci, lalu mengapa Alex mengajak ia ke tempat itu? Alex pun menjawab, karena hanya engkaulah yang sanggup menghapus kesedihanku. Dan engkau jugalah yang meyakinkanku jika dunia ini masih layak untuk dinikmati. It's a perfect day. Di tengah lebatnya hujan, Katie dan Alex berteduh di sebuah kafe. Alex selalu bilang jika ia sudah menghubungi temannya dan dalam waktu dekat ia akan datang menjemput. Katie dan Alex kemudian melanjutkan romansa cinta diikuti dengan hangatnya canda dan tawa. Tak terasa, malam pun akhirnya menyapa, di mana temannya Alex masih tak kunjung datang juga. Alex pun kemudian memutar lagu, mengulurkan tangan dan mengajak Katie untuk berdansa. Kafe itu pun seakan menjadi saksi tumbuh kembang cinta keduanya. Hingga saat alunan lagu hendak menuntun pada sebuah ciuman sahdu, teman Alex pun tiba-tiba datang. Nyatanya teman Alex adalah kepala sheriff bernama John. Untungnya John sama sekali tak menyadari jika Katie lah buronan yang sedang dicari kepolisian. Sesampainya di kediaman Katie, John sengaja tetap berada di dalam mobil. Tentunya demi memberikan waktu pada Alex dan Katie untuk melepas rindu di balik pepohonan. Tengah malamnya entah mengapa Alex tiba-tiba dibaluti kegelisahan. Alex selalu memutuskan untuk masuk ke ruangan mendiang istrinya. Ruangan yang menyimpan sejuta kenangan dan kesedihan yang sangat sulit Alex lupakan. Saat membuka laci, Alex mendapati beberapa surat yang sempat ditulis oleh mendiang istrinya. Di antaranya ada surat untuk ulang tahun Josh yang ke-18 dan juga surat untuk pernikahannya Lexi nanti. Namun saat Alex tenggelam dalam kilas balik masa lalu, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Josh. What are you doing up there? I'll be right there. Hold on. You're not supposed to be up there. Nyatanya Josh sangat kesal karena Alex telah memasuki ruangan pribadi ibunya. Tak peduli walaupun Alex adalah ayahnya, bagi Josh ruangan itu hanya boleh ditempati oleh ibunya. Dan sampai kapanpun, tak ada yang boleh memasuki ruangan itu. Di sisi lain nampak Kevin yang baru saja pulang ke rumahnya. Anehnya kondisi rumah Kevin sangat berantakan, seolah-olah pernah terjadi insiden berdarah di sana. Dan tak disangka, rumah Kevin ini adalah rumah yang selalu ada di mimpinya Katie. Lalu ada hubungan apa antara Kevin dan juga Katie? Namun yang pasti, Kevin sedang mencoba mencari petunjuk guna melacak keberadaannya Katie. Esoknya saat di kafe, Katie tiba-tiba teringat akan Susan yang telah berjasa menyelamatkan nyawanya. Katie kemudian berinisiatif untuk menelepon Susan. Mungkin karena Susan sedang keluar, Katie pun hanya bisa menyampaikan isi hatinya lewat pesan suara. Dalam pesan itu, Katie berterima kasih atas apa yang telah Susan lakukan padanya. Selain itu, Katie juga memberitahukan tentang kondisi dan lokasi keberadaannya saat ini. Kevin yang hendak pergi bertugas tanpa sengaja menemukan secari kertas tergeletak di lantai.
Kevin yang penasaran lantas membaca tulisan di kertas tersebut. Dan nyatanya, kertas itu bertuliskan resep makanan buatannya Susan. Sontak Kevin meyakini jika hubungan Katie dan Susan pastinya sangat dekat. Kevin lalu kembali mendatangi Susan. Sambil menunjukkan bukti tulisannya Susan, Kevin memaksa agar Susan mau mengakui tentang kedekatannya dengan Katie. Namun Susan menolak sebelum Kevin bisa menunjukkan surat perintah dari kepolisian. Well, don't go away. I'll get that warrant. I don't want to get you in trouble. I just can't. Alex dan Katie kini semakin terbuai akan belenggu cinta yang sangat menenangkan jiwa. Keduanya juga sudah tak malu lagi menunjukkan kemesraannya di depan umum. Sepulang makan malam, mereka pun kemudian melanjutkan romansa cinta di kediamannya Katie. Ditemani bias cahaya sang rembulan dan keheningan malam, mereka akhirnya melepas dahaga nafsu di balik hangatnya selimut. Esoknya Alex mengunjungi John di kantornya. Tujuan Alex mendatangi John yaitu untuk membahas pesta kembang api yang akan diadakan di hari kemerdekaan nanti. Namun pandangan Alex tiba-tiba teralihkan pada foto seorang buronan wanita yang tertempel di sana. Dan wanita itu adalah Katie. Di situ juga dengan jelas tertulis jika nama aslinya Katie adalah Erin. Bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, Alex lantas menemui Katie guna menjelaskan semua permasalahan itu. Setelah apa yang terjadi, Alex tak menyangka jika Katie begitu tega membohonginya. Katie lalu meminta maaf dan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Alex yang sudah dibaluti kekecewaan, lantas mengatakan, "Bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu? Sedangkan aku saja baru mengetahui nama aslimu. Jadi, pergilah sejauh mungkin dan jangan pernah kembali menemuiku." The last thing that I wanted to do was hurt anybody. Di sisi lain nampak Kevin yang tiba-tiba dipanggil oleh atasannya. Sang atasan lalu meminta pertanggungjawaban Kevin karena telah menyalahgunakan wewenangnya dengan menjadikan Katie sebagai buronan. Nyatanya Katie sama sekali tak pernah melakukan pembunuhan. Selain itu, sang atasan juga kesal dengan kebiasaan Kevin yang selalu meminum alkohol ketika bertugas. Dan sebagai konsekuensinya Kevin pun diskorsing sementara waktu dari tugas dan wewenangnya sebagai detektif. Kembali pada Katie yang sedang dilanda kepiluan yang begitu menyesakan. Sampai-sampai Katie pun kehilangan fokus dan terjatuh dari sepedanya. Di momen itulah, Katie kembali teringat akan kilas balik kenangan kelam yang pernah menimpanya. Yang ternyata Katie ini adalah istrinya Kevin. Dalam kilas balik masa lalu itu, layaknya sepasang suami istri, hubungan Kevin dan Katie di waktu itu pun nampak begitu mesra. Sekilas memang tak ada yang salah dalam hubungan keduanya. Mereka kemudian makan malam bersama dan berbincang dengan begitu hangat. Namun suasana seketika berubah saat Kevin sepintas melihat perubahan sikapnya Katie. Selama ini ternyata Kevin memang dikenal sebagai lelaki yang sangat temperamental. Kevin juga sudah sering menyiksa Katie hanya karena hal-hal yang sepele. Muak dengan sikap kasarnya Kevin, Katie pun mengambil sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Lalu saat Kevin mencekiknya ke lantai, Katie pun terpaksa menusuk Kevin dan bergegas pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah saat Katie sedang mengemasi semua barangnya, Joe lantas memohon agar Katie tetap tinggal dan memikirkan hubungannya dengan Alex. Namun Katie bilang justru Alex lah yang memintanya untuk pergi. Lari dari sebuah masalah hanya akan menjadi pintu bagi masalah baru lainnya. Itulah kata Joe. Jadi Joe mohon agar Katie tetap tinggal dan berani menghadapi masalahnya. Namun Katie malah membalas Joe dengan kalimat yang sangat menyakitkan. Hingga kemudian Joe pun memutuskan untuk pergi dengan penuh kekecewaan. Di sisi lain Alex perlahan mulai tenggelam dalam penyesalan. Hatinya seakan belum sanggup untuk kehilangan Katie. Mengapa semesta harus menghapus cinta yang baru saja tumbuh di hatinya? Dalam kekalutan hati, Alex kemudian memutuskan untuk pergi menemui Katie. Namun sayang sesampainya di sana, ia sama sekali tak menemukan Katie. Menyadari jika Katie pastinya akan menuju pelabuhan, Alex pun bergegas menaiki mobil untuk menyusul Katie. Di hadapan Katie, Alex meminta maaf dan memohon agar Katie mau tetap tinggal di sana. Tak peduli apapun masalah yang sedang menimpa Katie, Alex janji akan selalu setia menemaninya.
Katie pun akhirnya mengungkapkan jika sebenarnya ia telah menikah dan memiliki suami seorang polisi. Namun karena suaminya itu selalu menyakitinya, Katie pun sempat terlibat pertikaian dan menikam suaminya itu. Jadi Katie yakin sang suami akan melakukan segala cara untuk bisa menangkapnya kembali. Alex bilang meski apapun yang terjadi, ia takkan pernah mau kehilangan Katie. Sambil menatap Katie dengan tatapan penuh cinta, Alex selalu bilang, "Aku pernah terluka, kehilangan cinta dan nyaris tak percaya lagi akan indahnya dunia. Jadi kali ini aku tak ingin kehilangan cinta untuk kedua kalinya. Dan percayalah, tempat teraman bagi hidupmu yaitu berada di sisiku." I love you. Untaian kalimat dari Alex ketika menghapus segala ketakutan yang selama ini menghantui Katie. Tengah malamnya, saat Susan dan suaminya sedang tidur pulas, Kevin diam-diam menyelinap masuk dan mulai mencari petunjuk yang bisa menuntunnya pada keberadaan Katie. Setelah menyusuri setiap sudut ruangan, Kevin pun berinisiatif untuk memeriksa ponselnya Susan. Dan di ponsel itulah, Kevin akhirnya mendapatkan sebuah pesan suara yang mengungkap tentang lokasi keberadaannya Katie. Hey, Nate ended up somewhere safe. Hello. You've reached Ogden just past the frying pan. If you need to leave. Dalam dekapan hangatnya Alex, Katie kembali membuka lembaran luka yang telah Kevin lakukan padanya. Lembaran luka yang sangat menyesakan dan selama ini terpendam dalam diam. Namun di tengah luka itu, Katie sangat beruntung bisa menemukan lelaki sebaik Alex. Bagi Katie, Alex adalah anugerah Tuhan yang disematkan untuk hatinya. Dan untuk pertama kali, Katie akhirnya memahami arti sebuah cinta sejati. Cinta yang menyatukan dua hati untuk saling melengkapi, dan juga cinta yang selalu mendampingi di kala dunia terasa sunyi. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, esok paginya Kevin tiba di kota tujuan. Sesuai dengan petunjuk, Kevin lalu menuju kafe tempat Katie bekerja. Namun karena kafe itu sedang tutup, Kevin yang kesal pun menuju tokonya Alex untuk membeli sebotol minuman. Melihat adanya Lexi di sana, Kevin lantas menunjukkan fotonya Katie dan bertanya, apakah Lexi pernah melihatnya? Untung saja Lexi menjawab bahwa ia sama sekali tak pernah mengenali Katie. No. No? Okay. Kevin kemudian menuju tempat perayaan dan mulai mencari keberadaan Katie. Satu persatu wanita yang berpenampilan layaknya Katie didatangi oleh Kevin. Namun Kevin sama sekali belum menemukan Katie. Dan setelah sekian lama mencari, Kevin pun akhirnya melihat Katie yang sedang berdansa dengan Alex, Lexi, dan juga Josh. Malamnya, Alex mengajak Josh mengikuti pesta kembang api, sedangkan Katie memilih untuk menemani Lexi di kediamannya Alex. Tapi tanpa Katie ketahui, nyatanya Kevin sedari tadi sedang mengawasinya. Ketika Alex dan Josh sedang asik main kembang api, nampak Katie yang sedang membacakan dongeng untuk Lexi. Setelah itu Katie pun tertidur pulas dan tiba-tiba memimpikan kedatangan Joe. Di dalam mimpi itu Joe meminta Katie untuk segera mencari pertolongan, sebab orang yang selama ini Katie takutkan sedang mengawasinya di balik dedaunan. Sontak Katie pun terbangun dan mencoba menelaah makna dari mimpinya itu. Namun saat hendak memeriksa keadaan, Katie dibuat panik dengan kemunculannya Kevin. I found you. What are you doing here? Mengingat sifat Kevin yang sangat temperamental, Katie lantas membujuknya keluar untuk berbincang. Diiringi tangis penyesalan, Kevin meminta maaf dan mengungkapkan betapa ia sangat merindukan Katie. Kevin juga mohon agar Katie mau ikut pulang bersamanya. Namun setelah semua derita dan air mata yang Kevin sematkan, Katie pun langsung menolak ajakan Kevin. Sebab di mata Katie, Kevin hanyalah luka masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. You kept hurting me. You need to Menyadari sikap Kevin yang tak mungkin tinggal diam, Katie bergegas membawa Lexi ke atap toko dan menelepon Alex. Namun sialnya Alex tak mengangkat telepon dari Katie.
Lalu saat Katie hendak menghubungi polisi, ia pun dikejutkan dengan Kevin yang sedang menyirami bensin ke sekeliling tokonya Alex. Mau tak mau Katie pun terpaksa menghampiri Kevin. Demi keselamatan Alex keluarga, Katie bilang pada Kevin jika ia bersedia pulang bersamanya. Namun nyatanya hal itu hanyalah siasatnya Katie. Saat Kevin lengah, Katie pun langsung mendorongnya ke laut. Tapi nahasnya tiba-tiba percikan kembang api jatuh tepat di tumpahannya bensin. Di tengah kepanikan, Katie bergegas menuju atap guna menyelamatkan Lexi. Begitu juga dengan Alex yang langsung menaiki speedboat menuju toko. Di tengah usahanya tak disangka Kevin kembali muncul dan langsung mencekik Katie. Sedangkan di sisi lain Alex sedang berusaha menyelamatkan Lexi. Dengan susah payah, Alex pun akhirnya berhasil menyelamatkan Lexi. Kevin yang sudah dibaluti kekalutan berniat untuk menghabisi Katie. Namun untung saja, Katie berhasil merebut pistol dan langsung menembaki Kevin. Alhasil Kevin pun tewas di tempat. Meski Alex telah kehilangan tokonya, namun setidaknya Alex tak kehilangan Katie dan juga Lexi. Surat peninggalan mendiang istrinya pun masih tersimpan utuh di dalam laci. Esoknya, saat hendak pulang, Katie kembali didatangi oleh Joe. Namun kedatangan Joe kali ini bukan sekedar untuk basa-basi. Joe akan pindah ke suatu tempat yang sangatlah jauh. Tempat yang akan menjadi persinggahan terakhir dalam hidupnya. Joe juga di situ mendoakan agar Katie selalu bahagia bersama Alex. Sebab di mata Joe, Katie dan Alex adalah bukti nyata bahwa dalam kehidupan selalu ada kesempatan kedua bagi setiap hati yang meyakini. You deserve this, Katie. Nyatanya di antara selipan surat peninggalan mendiang istrinya, terdapat sebuah surat yang ditujukan untuk wanita yang kelak Alex cintai. Dengan penuh keyakinan, Alex pun langsung memberikan surat itu pada Katie. Sementara Katie membacanya, Alex memilih untuk menemani Lexi dan juga Josh. Dalam surat itu terselip untayan kata yang sangat menyentuh jiwa. Teruntuk wanita yang begitu dicintai Alex. Kuharap di hatimu tumbuh rasa yang sama seperti yang Alex rasakan. Yaitu perasaan cinta yang tulus dan tak lekang oleh waktu. Aku sangat bahagia sebab Alex telah memilihmu. Seandainya aku bisa ada di sana, ingin sekali ku menyaksikan senyummu dan senyum Alex menyatu di pelaminan. Namun apa daya, aku hanyalah bayang-bayang dalam kenangan masa silam. Oleh sebab itu, aku hanya bisa bilang, selamat berbahagia dan salam kenal dariku. Joe. And my two beautiful children. Because I'm gone. Betapa kagetnya Katie karena Joe yang selama ini menemaninya adalah arwah dari mendiang istrinya Alex. Itulah mengapa Joe selalu menghindar ketika Katie menanyakan tentang kehidupan pribadinya. Dan tujuan Joe memilih Katie karena Joe yakin jika Katie lah wanita yang tepat untuk mendampingi Alex. Dan Katie jugalah yang layak menjadi ibu bagi kedua anaknya. Hingga tiba-tiba, film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini, kadang untuk menemukan kebahagiaan, kita harus berani melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Dan satu hal lagi, rumah sejati itu bukan tempat untuk kita bersembunyi, melainkan tempat di mana hati bisa dihargai, dan juga tempat di mana cinta bisa dikasihi. Ya, terima kasih buat kalian semua para penghuni planet cinta yang sangat-sangat saya kasihi, karena tanpa adanya kalian saya tidak mungkin bisa gajian. Saya Joni pamit pulang dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Assalamualaikum.